Renungan Harian Katolik, Minggu 28 Desember tahun 2025. Mendengarkan suara Allah, maka Yusuf bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Matius bab 2, ayat ke-14. Saudara-saudara, seandainya Yusuf tidak mempercayai mimpinya, maka Herodes akan membunuh sang bayi. Herodes memang terkenal kejam dan ia sudah merancang pembunuhan bagi keluarga ini yang dianggapnya mengancam tahtanya. Meskipun tidak ada catatan dalam sejarah tentang pembunuhan massal bayi-bayi yang tak berdosa, tetapi dari kisah ini kita tahu bahwa dia akan melakukan apa saja untuk melindungi tahtanya. Untunglah Yusuf peka akan suara Allah sehingga ia mengajak keluarganya segera lari. Mesir, yang dulu menjadi tempat penindasan bagi umat Allah, sekarang menjadi tempat pengungsian keluarga kudus. Di sana mereka menunggu mimpi berikutnya yang akan membimbing mereka kembali ke Israel. Ketaatan Maria dan Yusuf menjadi teladan bagi kita bagaimana kita harus mendengarkan suara Allah. Bersama seluruh gereja hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yusuf. Keluarga yang hidup sederhana dan bersahaja di hadapan Allah. Keluarga ini juga sangat patuh pada adat istiadat setempat. Itulah Yesus lahir, bertumbuh dan berkembang. Karena cara hidup seperti itulah keluarga kudus Nazaret menjadi teladan utama bagi setiap keluarga Kristen. Keluarga kudus Nazaret mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keharmonisan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, Bunda Maria dan Bapak Yusuf menunjukkan cinta dan komitmen yang luar biasa untuk membesarkan Yesus sesuai kehendak Allah. Dalam era serba modern dewasa ini, yang dipenuhi oleh perkembangan teknologi informasi, kita seringkali menyaksikan keluarga-keluarga yang terpecah belah oleh kesibukan anggotanya masing-masing. Entah karena tuntutan pekerjaan atau karena terdistraksi oleh gadget dan media sosial. Tantangan yang kita hadapi dewasa ini memang berbeda dengan zaman keluarga kudus Nazaret hidup. Namun, inti dari kebersamaan dan kasih tetaplah sama. Bagaimana kita dapat meneladan keluarga kudus Nazaret di tengah derasnya arus informasi dan teknologi? Tentu saja, bagi keluarga-keluarga Kristiani, prioritasnya harus tetap pada nilai-nilai keluarga. Sebagaimana Bunda Maria dan Bapak Yusuf, kita diundang untuk menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita. Teknologi dapat menjadi alat yang memperkuat, tetapi juga dapat menghalangi komunikasi keluarga. Marilah kita menggunakan teknologi untuk membangun kedekatan, seperti mengirim pesan sebagai wujud perhatian, melakukan video call saat berjauhan, dan berbagi momen spesial bersama. Jangan biarkan teknologi menjadi penghalang fisik dan emosional dalam keluarga. Kita perlu meluangkan waktu untuk saling berbincang-bincang, berdiskusi, dan berdialog untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Seperti Bunda Maria dan Bapak Yusuf yang mendampingi Yesus dalam setiap fase kehidupannya, kita juga harus hadir dan mendukung perkembangan anak-anak kita di tengah tantangan kehidupan modern ini. Semoga kita dapat kembali belajar dari keluarga kudus Nazaret, menjadikan keluarga kudus Nazaret sebagai inspirasi kita dalam hidup berkeluarga. Semoga Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yusuf memberi kita kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan keluarga yang penuh cinta dan kebersamaan. Keluarga kudus Nazaret adalah model dan teladan bagi setiap keluarga Kristiani. Keteladanan keluarga kudus Nazaret mengajak kita untuk mendengarkan suara Allah yang berbicara dalam hati kita, baik ketika bangun tidur maupun di saat kita kembali tidur. Sebagai keluarga Kristiani, keluarga kita harus dijiwai dan disemangat oleh teladan Yesus. Bunda Maria dan Bapak Yusuf,
sehingga kita pun dapat mendengar serta menjawab suara Allah seperti Bapa Yusuf. Ya Tuhan, bukakanlah kebijaksanaan-Mu, sehingga kami dapat mendengar sabda kehidupan-Mu. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.